Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisyaratul Mukaromah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi karakteristik bioma yang mana dipelajari pada kelas 11 sekolah menengah atas dengan mata pelajaran geografi. Nah, apa sih bioma itu? Bioma adalah wilayah geografis yang sangat luas yang lebih besar dari sebuah ekosistem. Bioma diberi nama dan dikategorikan berdasarkan iklim serta tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Bioma adalah ekosistem dalam variasi yang lebih besar. Nah, apa sih perbedaan bioma dan ekosistem? Bioma adalah ekosistem yang besar yang mempunyai flora dan fauna di dalamnya yang khas. Sedangkan ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ciri-ciri bioma: terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Selanjutnya, merupakan komunitas klimaks atau kumpulan macam-macam populasi sebagai penanda daerah tersebut berbentuk vegetasi utama yang mendominasi. Komunitas yang cukup stabil kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Nah, dapat dikenali dan dilihat nih domisili vegetasinya. Penamaan bioma yang umumnya didasarkan pada domisili dari vegetasinya. Nah, apa sih macam-macam bioma itu? Nah, macam-macam bioma ada tundra, sabana, hutan gugur, gurun, padang rumput, taiga, dan juga hutan hujan tropis. Kita bahas pertama dulu yaitu tundra. Tundra adalah suatu bioma pada daerah yang luas yang berupa dataran tanpa pohon dan hanya terdapat di sekitar kutub utara dan sebagian kutub selatan. Bioma tundra ini terdapat di sekitar lingkaran Arktik dan Greenland di wilayah Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitar Antartika sebelah kutub selatan. Ciri-cirinya adalah hampir semua wilayah tertutup oleh salju atau es, memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Peristiwa ini terjadi karena gerak semu matahari hanya sampai posisi 23 derajat, 5 lintang utara atau lintang selatan. Tanaman yang dapat berfotosintesis pada temperatur dan intensitas cahaya yang sangat rendah. Permafrost yaitu di mana tanah di bawah permukaan beku secara permanen. Bioma tundra menutupi luas yang sangat besar di Arktik, yaitu mencapai 20% permukaan tanah di bumi. Sangat sedikit curah hujan tahunan. Air tidak dapat menembus permafrost di bawahnya dan akan menumpuk di dalam kolam di atas bunga tanah yang dangkal selama musim panas yang pendek. Selanjutnya adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Intensitas hujan berkisar antara 1.800 sampai 2.000 mm per tahun. Tingkat kelembapan hutan ini sangat tinggi dengan rata-rata RH mencapai 80% atau lebih. Hutan ini dapat ditemui di Asia, Afrika, Afrika Selatan, Afrika Tengah, Meksiko, dan juga Kepulauan Pasifik.
Ciri-ciri dari hutan ini adalah jenis hutan ini terlihat hijau sepanjang tahun karena pengaruh kondisi iklim dan letak wilayahnya. Wilayah tropis selalu terkena sinar matahari sepanjang tahun. Iklim yang mendukung dengan suhu yang sangat hangat dan ditambah dengan curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan semua tumbuhan yang hidup di sini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mempunyai pohon yang tinggi dan berdaun lebat, memiliki vegetasi tanaman yang berlapis dan memiliki daya regenerasi yang tinggi. Selanjutnya kita bahas tentang hutan gugur. Nah, hutan gugur adalah daerah dengan curah hujan yang tinggi, kelembapan dan berbagai macam vegetasi pohon. Hutan gugur kehilangan daun saat musim dingin tiba, panas yang berlebihan, dan sinar matahari yang membuat tanaman sulit untuk berfotosintesis. Dengan cara ini, pohon kehilangan daunnya dan tunas baru bertunas selama berbulan-bulan pada musim panas. Hutan gugur memiliki suhu yang beradaptasi dengan iklim. Temperatur berkisar dari musim panas naik sampai 86 Fahrenheit, suhu lembab dan sangat dingin sampai minus 22 Fahrenheit. Hutan gugur memiliki curah hujan yang tinggi, biasanya antara 20 sampai 60 inci curah hujan per tahun. Hujan di wilayah ini seperti hujan dan salju. Nah, hutan gugur ini ditemukan di wilayah Amerika Utara bagian timur, benua Eropa Tengah, serta sebagian kecil Asia, terutama di Jepang, Rusia Barat Daya, dan Cina Timur. Ciri-cirinya adalah memiliki curah hujan sekitar 750 mm sampai 1000 mm per tahunnya, suhu sangat rendah di musim dingin sekitar minus 30 derajat Celcius dan ketika musim panas sekitar 30 derajat Celcius. Terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, dan musim gugur, dan juga musim semi. Tanaman kehilangan daun di musim dingin, sementara di iklim tropis kehilangan daun di musim panas. Spesies pohon yang tumbuh cahaya terlalu padat karena sinar matahari hanya terjadi pada musim panas dan juga musim semi. Tanahnya subur karena jika daun jatuh kemudian terurai, nutrisi diserap oleh lapisan tanah. Selanjutnya kita bahas tentang taiga. Taiga adalah jenis hutan yang terdiri dari satu spesies yang daunnya menyerupai jarum. Nah, seperti halnya dengan hutan gugur, taiga juga hutan yang terdapat 4 musim. Namun periode musim gugur dan seminya sangat sebentar, sementara musim dinginnya terbilang cukup panjang. Bioma ini banyak ditemukan pada wilayah bumi bagian utara, misalnya seperti Rusia, Siberia, Alaska, dan juga Kanada. Bioma taiga ini merupakan bioma yang memiliki wilayah terluas dibandingkan dengan bioma-bioma yang ada di bumi ini, yang wilayahnya meliputi Amerika Utara, bagian utara, dan Eurasia hingga perbatasan selatan tundra Arktik. Ciri-ciri dari bioma ini, bioma taiga berada pada iklim subtropik dan tumbuhan yang tumbuh pada bioma ini berjenis homogen karena hanya terdiri dari satu spesies saja. Dominannya hanya tumbuh konifer yang mampu bertahan hidup terhadap suhu yang dingin. Bentuk dari tumbuhan yang hidup pada bioma ini berbentuk seperti jarum dan berlapis zat lilin yang berfungsi untuk bertahan terhadap kekeringan. Selama musim dingin terjadi hujan salju yang lebat.
Suhu yang dingin menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang, sehingga lingkungan menjadi sangat lembab. Tumbuhan yang ada di taiga ini selalu berwarna hijau sepanjang tahun, meskipun pada waktu itu adalah musim dingin dengan suhu yang sangat rendah. Selanjutnya kita bahas tentang padang rumput. Padang rumput adalah habitat darat yang didominasi rerumputan dan sedikit tumbuhan kayu atau semak. Nah, padang rumput ini banyak ditemukan di wilayah Afrika, Australia, dan juga Amerika. Ciri-cirinya, curah hujan di padang rumput tergolong lebih rendah dibanding taiga, yakni 250-500 mm per tahunnya. Kondisi tanah yang mempunyai porositas tinggi membuat tanaman sulit mendapatkan air. Tanahnya menjadi tandus dan tidak subur. Tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan ini adalah rumput, karena banyak rumput yang tumbuh sehingga membentuklah padang rumput. Hewan yang ada di padang rumput umumnya berjenis herbivora seperti zebra, bison, kanguru, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang sabana atau savana. Sabana atau savana merupakan suatu wilayah vegetasi berupa padang rumput yang terdiri dari pohon-pohon yang tumbuh dengan jarang dan diselingi oleh semak belukar serta rumput-rumput di daerah tropis atau subtropis dengan curah hujan antara 90-150 cm per tahun. Bioma sabana merupakan salah satu sistem biotik terbesar di bumi, menempati daerah luas di benua Afrika, Amerika Selatan, dan juga Australia. Ciri-ciri dari bioma ini adalah daerah wilayah bioma sabana memiliki suhu yang panas sepanjang tahun, memiliki curah hujan sekitar 90-150 cm per tahun. Hujan terjadi secara musiman dan menjadi faktor penting bagi terbentuknya sabana. Sabana berubah menjadi semak belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas curah hujannya semakin rendah. Sabana akan berubah menjadi hutan basah belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas curah hujannya semakin tinggi. Nah, pada umumnya daerah bioma sabana akan mengalami kekeringan yang panjang setiap tahunnya. Nah, yang terakhir mari kita bahas tentang gurun. Nah, gurun merupakan suatu daerah di mana curah hujan sangat sedikit sekali. Bioma gurun merupakan wilayah darat yang didominasi oleh flora fauna tertentu yang ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Bioma gurun ini terdapat pada 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan yang dimulai dari wilayah pantai Atlantik di Afrika sampai ke wilayah Asia bagian tengah. Sepanjang daerah ini terdapat gurun terluas, yaitu Gurun Sahara, Gurun Gobi, dan juga Gurun Arab. Nah, ciri-ciri dari bioma gurun ini adalah curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Keadaan tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Intensitas panas matahari yang tinggi, kecepatan penguapan atau evaporasi sangat tinggi, kelembaban udara sangat rendah, suhu lingkungan yang ekstrim, suhu siang bisa mencapai 60 derajat Celcius dan malam hari bisa sampai 0 derajat Celcius. Tumbuhan yang bisa hidup tergolong adalah xerophyte yang memiliki ciri-ciri seperti mempunyai akar yang panjang, batang dan daun memiliki lapisan lilin yang berguna untuk mencegah penguapan. Air tanah cenderung asin. Hal ini disebabkan oleh lautan garam dalam tanah cenderung tidak berpindah, baik karena pencucian oleh air maupun drainase. Baik, demikianlah pemaparan materi saya terkait karakteristik bioma
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.